Di sini Bu Anissa akan menerangkan apa itu macis, jenis-jenis macis dan contohnya untuk kelas 5 kurikulum merdeka. Ibu akan menjelaskan pengertian macis dan jenis-jenis macis. Pengertian macis. Macis atau gaya bahasa adalah cara pengarang atau seseorang dalam mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran terpendam dalam jiwanya. Jenis-jenis macis. Macis perbandingan. 1. Macis personifikasi. Macis personifikasi adalah macis yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Contoh, rumput ilalang melambai-lambai. Baru 3 km berjalan, mobilnya sudah batuk-batuk. Sang surya mulai tersenyum kepadaku. 2. Macis metafora. Macis metafora adalah macis perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, sekretaris itu adalah tangan kanan direktur perusahaan besar. Si raja rimba memangsa rusa. Amina adalah bunga desa yang disukai banyak pria. 3. Macis hiperbola. Macis hiperbola adalah macis yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat pengertiannya untuk menyangatkan arti. Contoh, ayah membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Karena gagal dalam usahanya, pamanku banting setir menjadi petani. Orang itu rela memeras keringat demi anaknya. Macis sindiran. 1. Macis ironi. Macis ironi adalah macis sindiran yang melukiskan sesuatu yang menyatakan sebaliknya dengan maksud menyindir orang. Contoh, pandai sekali kamu, bahasa Indonesiamu mendapat nilai 4. Kamu memang rajin sekali bangun jam 10 siang. 2. Macis sinisme. Macis sinisme adalah macis sindiran yang menggunakan kata-kata sebaliknya seperti macis ironi, tapi kasar. Contoh, itukah yang dinamakan bekerja? 3. Macis sarkasme. Macis sarkasme adalah macis sindiran yang terkasar atau langsung menusuk ke dalam perasaan. Contoh, otakmu memang otak udang. Kamu hanya sampah masyarakat. Macis penegasan. 1. Macis pleonasme. Macis pleonasme adalah yang menggunakan sepatah kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi karena arti kata tersebut sudah terkandung dalam kata yang diterangkan. Contoh, salju putih sudah mulai turun ke bawah. 2. Macis repetisi. Macis repetisi adalah macis yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali yang biasanya dipergunakan dalam pidato. Contoh, kita junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai pelindung, kita junjung dia sebagai pembebas kita. Macis pertentangan. 1. Macis antitesis. Macis antitesis adalah macis yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata berlawanan arti. Contoh, cantik atau tidak, kaya atau miskin bukanlah suatu ukuran nilai seseorang wanita. 2. Macis paradoks. Macis paradoks adalah macis yang melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan, padahal maksud sesungguhnya tidak bertentangan karena objeknya berlainan. Contoh, hatinya sunyi tinggal di kota Jakarta yang ramai.